Assalamualaikum, selamat datang kembali di Haniah Salim Channel. Di video kali ini aku akan buat bubur sumsum. Dan yang aku buat ini ada beberapa varian isian ya teman-teman, pelengkap maksudnya. Di sini ada kacang hijau, kemudian ada bubur candil, dan ada juga bubur mutiara. Ini cocok banget dijadikan ide jualan, atau kalau teman-teman pengen disimpan di kulkas, dinikmati siang hari, cocok banget teman-teman. Tapi sebelum nonton videonya, jangan lupa di subscribe dulu, aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Dan buat kalian yang punya kritik dan saran, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita buat sama-sama. Dan yang pertama kita akan buat adalah bubur mutiara ya teman-teman. Untuk bubur mutiaranya di sini sudah aku siapkan 500 ml air, ini sudah dipanaskan dan sudah mendidih. Kemudian untuk sagu mutiaranya 200 gram. Ini langsung kita masukkan dalam keadaan air mendidih ya, kemudian diaduk-aduk seperti ini. Kemudian kalau sudah dimasukkan, ini akan kita rebus selama 10 menit ya teman-teman. Jadi airnya udah mendidih, kemudian dimasukkan dan direbus 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit teman-teman. Sudah berubah kan ya, ini udah keluar kayak bening-bening gitu. Kemudian ini kita tutup. Kemudian ini kita matikan api kompornya dan diamkan selama 30 menit. Nah, sambil kita nunggu sagu mutiaranya, ini sudah aku siapkan 200 gram kacang hijau. Ini direndam selama 4 jam ya teman-teman. Tapi kalau punya aku ini tadi kelamaan sampai keluar kecambahnya. Tapi nggak apa-apa, ini masih bisa dipakai. Dan untuk kacang hijaunya di sini akan aku masak di rice cooker ya, biar hemat tenaga. Jadi nanti isiannya itu masaknya bersamaan. Setelah kacang masuk di rice cooker, kemudian akan kita isi air. Untuk airnya itu seperti kita masak nasi ya teman-teman. Jadi sampai kacang hijaunya ini terendam. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam dan 1 bungkus vanili bubuk. Nah, ini kita aduk seperti ini. Kemudian ini akan kita masak seperti biasa kita masak nasi. Kemudian kita akan ketik tombol cook dan biarkan sampai kacang hijaunya ini pecah atau setengah matang. Dan sekitar 20 menitan kacang hijaunya itu sudah mengembang seperti ini, tapi ini belum matang. Kemudian masukkan 4 sendok makan gula pasir. Nah, ini diaduk sampai merata. Kemudian aku masukkan juga 1 lembar daun pandan, tadi aku lupa masukkan ya teman-teman. Kemudian kita tutup kembali dan biarkan sampai airnya menyusut. Nah, kita kembali ke sagu mutiaranya. Ini sudah kita diamkan selama 30 menit. Nah, seperti ini sudah mengembang. Meskipun masih ada putih-putihnya nggak apa-apa. Ini kemudian kita masukkan 4 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Nah, ini kita aduk. Kemudian untuk pengentalnya di sini aku akan masukkan 1 sendok makan maizena yang sudah dilarutkan ya. Aduk sampai tercampur merata. Kemudian kalau sudah tercampur merata seperti ini akan kita masak lagi selama kurang lebih 7 menitan. Nah, setelah 7 menit, ini hasilnya seperti ini. Ini masih ada putih-putihnya, tapi nggak apa-apa. Ini akan kita pindahkan ke wadah lain, kemudian tutup rapat. Biarkan sampai bubur mutiaranya nanti hangat. Nah, setelah dipindahkan ke wadah lain dan dibiarkan sampai hangat, ini masih hangat tapi hasilnya cantik banget. Nah, ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat bubur candil. Di sini sudah aku siapkan 200 gram tepung ketan. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Ini diaduk rata seperti ini teman-teman. Kemudian untuk airnya di sini aku menggunakan air 200 ml. Ini tambahkan sedikit demi sedikit ya, karena tingkat kelembapan tepung itu berbeda-beda. Jadi kalau menurut teman-teman ini nanti kelembekan, bisa tambahkan sedikit tepung, atau kalau masih terlalu keras dan masih susah dipulung, bisa ditambahkan sedikit air lagi. Dan kalau sudah mulai susah mengaduknya menggunakan sendok, ini sebaiknya diaduk atau diuleni menggunakan tangan. Ini diuleni cukup sampai adonan tidak menempel di bagian permukaan wadah,
atau cukup sampai adonan bisa dibentuk atau bisa dipulung ya. Dan kalau sudah bisa dibentuk, ambil sejumput adonan kemudian bulatkan seperti ini. Untuk besarnya kurang lebih seperti biji kelereng ya, kurang lebih seperti ini. Kalau semua tepung ketannya sudah dibentuk, ini siap kita rebus. Untuk merebusnya sudah aku siapkan 500 ml air, kemudian 200 gram gula merah, 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam. Kemudian aduk sampai tercampur merata dan juga gulanya larut. Agar lebih manis, di sini juga aku akan tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Dan kalau gula merah teman-teman itu berampas, sebaiknya setelah larut disaring, kemudian kita rebus kembali dan biarkan sampai mendidih. Kemudian masukkan bola-bola tepung ketannya yang kita bulatkan tadi. Ini akan kita biarkan sampai tepung ketannya ini mengapung ya. Nah, seperti ini. Setelah semuanya mengapung, agar bubur candilnya itu lebih gurih, ini aku tambahkan 1 bungkus santan kara ukuran kecil. Kemudian diaduk sampai semua tercampur merata. Dan untuk pengentalnya di sini sudah aku siapkan juga 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan. Sambil dimasukkan larutan maizenanya, buburnya ini harus terus diaduk agar tidak menggumpal di bagian bawahnya. Setelah semuanya masuk kemudian mendidih seperti ini jangan langsung diangkat ya teman-teman. Jadi biarkan sampai kurang lebih 5-10 menitan biar buburnya itu matang sampai ke bagian dalam. Baru setelah itu teman-teman bisa angkat dan juga disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat bubur sumsum. Di sini sudah aku siapkan 200 gram tepung beras. Kemudian ini akan aku larutkan dengan 500 ml air pandan. Aku pakai pandan asli, ini dari 10 lembar daun pandan yang di blender dengan 500 ml air. Ini diaduk sampai tidak ada lagi tepung yang mengendap. Jadi benar-benar larut. Setelah tepungnya larut, ini bisa kita masukkan ke dalam kuali. Ini posisi apinya hidup ya teman-teman, tapi kecil aja. Kemudian tambahkan santan lagi sebanyak 1500 ml. Ini santan dengan kekentalan sedang ya. Aku menggunakan santan asli teman-teman, jadi aku pakai 1 butir kelapa. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, kalau menurut teman-teman warnanya kurang cerah bisa ditambahkan lagi pewarna. Dan untuk tingkat kecerahannya ini sesuai selera aja ya teman-teman. Ini terus diaduk sampai teksturnya itu berat dan juga sedikit padat. Ini terus saja diaduk sampai nanti bubur sumsumnya itu meletup-letup. Kalau sudah meletup-letupnya itu banyak ya teman-teman seperti ini biarkan kurang lebih sekitar 2 atau 3 menitan. Tapi harus masih terus diaduk. Ini agar nanti bubur sumsumnya itu tidak terasa tepung. Dan kalau sudah matang, ini bisa langsung kita angkat dan kita pindahkan ke wadah lain. Kemudian yang terakhir kita akan buat air santannya. Di sini aku menggunakan 1 butir kelapa yang diperas dengan 1 liter air hangat. Kemudian 1/4 sendok makan garam. Ini diaduk rata, kemudian dimasak dengan api kecil ya teman-teman. Ini untuk memasaknya nggak perlu sampai mendidih, cukup dimasak dengan api kecil sampai nanti santannya ini panas. Dan kalau santannya sudah selesai dimasak, ini bisa kita angkat dan kita sisihkan. Nah, ini dia setelah semua pelengkap bubur sumsumnya siap, mulai dari kacang hijau, bubur candil, dan juga bubur mutiara. Dan karena semuanya sudah siap, ini akan aku plating dulu di mangkok. Untuk susunannya itu terserah teman-teman aja, secantik mungkin. Dan kalau semua sudah disusun seperti ini tinggal kita curahkan aja santannya. Dan ini tinggal kita nikmati aja teman-teman. Selain disajikan di mangkok, bubur sumsum ini juga lebih praktis kalau teman-teman sajikan di box seperti yang aku gunakan. Kalau sudah kita kemas seperti ini bisa kita simpan di dalam kulkas kurang lebih 5 hari ya teman-teman. Jadi sangat praktis kalau kita pengen menikmati kapan aja. Ini juga cocok banget kalau pengen dijadikan sebagai ide jualan. Tapi kalau teman-teman pengen menikmatinya dengan cara ditambahkan es batu, ini sebaiknya teman-teman tambahkan sirup gula merah. Tapi kalau kalian pengen menikmati seperti ini aja, menurut aku ini manisnya udah pas ya. Karena tadi bahan-bahannya semua sudah kita tambahkan dengan gula, kecuali bubur sumsum ya. Dan seperti ini setelah semua kita masukkan ke dalam box, ini hasilnya cantik banget. Dan selain cantik, ini rasanya juga enak ya teman-teman.
Ini tinggal kita tutup aja. Kemudian untuk santannya ini aku masukkan ke dalam kantong plastik kecil seperti ini. Ini bisa langsung kita simpan di kulkas, atau kalau teman-teman pengen dijual ini bisa langsung dipasarkan aja ya. Kalau buat teman-teman yang pengen jadikan ini sebagai ide jualan, semoga laris manis. Atau kalau kalian pengen jadikan ini sebagai cemilan di rumah aja, insya Allah kalian pasti suka ya, karena rasanya itu enak banget teman-teman. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya. Atau kalau kalian punya kritik dan saran, jangan sungkan untuk menulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.